Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Sejarah Misteri. Tempat di mana kita membahas kisah nyata, misteri tersembunyi, dan cerita horor dari berbagai daerah di Indonesia. Malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah desa di lereng pegunungan Jawa Tengah. Sebuah tempat yang tampak tenang di siang hari, tapi menyimpan rahasia kelam di balik sebuah pohon beringin tua yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Banyak warga percaya di balik akar dan rantingnya ada sosok yang menjaga, atau mungkin terperangkap selamanya di sana. Jadi, sebelum kita mulai, siapkan posisi ternyaman kalian, redupkan lampu, dan pastikan tidak ada pohon besar di dekat jendela kalian malam ini. Aku masih ingat betul perjalanan menuju desa Karangjati, sebuah desa kecil di lereng Gunung Merbabu yang jarang disebut orang. Jalannya sempit, berkelok, dan diapit oleh hutan bambu di kiri kanan. Saat mobilku melintasi jalan berbatu itu, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan getah pohon yang menusuk hidung. Seorang warga yang menumpang di belakang berbisik, "Mas, kalau nanti sampai di tengah desa, jangan lihat lama-lama ke arah beringin itu ya." Aku menoleh lewat kaca spion. "Kenapa memangnya, Pak?" tanyaku. Warga itu diam lama, lalu menjawab pelan, "Sudah banyak yang celaka karena melanggar." Suaranya berat, seperti mengandung sesuatu yang ingin disembunyikan. Setibanya di tengah desa, mataku langsung tertumbuk pada pohon beringin besar yang menjulang di persimpangan jalan. Batangnya sebesar rumah, akarnya mencengkeram tanah seperti jari raksasa, dan di cabangnya tergantung kain putih kusam yang melambai tertiup angin. Aku turun dari mobil, mencoba merekam suasana sekitar. Suara jangkrik menggema, tapi anehnya, tidak ada satupun warga lewat. Seorang ibu tua yang duduk di teras rumah memandangku tajam. "Mas dari kota ya?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, Bu. Saya ingin tahu tentang cerita di balik pohon itu," jawabku sambil menunjuk beringin besar. Ibu itu menghela napas panjang. Sudah banyak yang datang ingin tahu, tapi tidak semua pulang dengan cerita yang sama. Malamnya, aku menginap di rumah seorang kepala dusun bernama Pak Surip. Rumahnya sederhana, berdinding papan, dan beratap seng. Di ruang tamu, hanya ada lampu minyak kecil yang redup. "Mas tahu, beringin itu bukan sekadar pohon," katanya sambil menyeruput kopi. "Itu batas dunia." Aku mengernyit. "Batas dunia? Antara kita dan mereka," lanjutnya lirih. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Sekitar pukul 9 malam, suara gamelan samar-samar terdengar dari arah luar. Aku keluar mencari sumbernya. Tak ada apapun, hanya angin yang membuat daun-daun berdesir seperti bisikan. Lalu dari kejauhan, aku melihat seseorang berdiri di bawah beringin itu. Tubuhnya kurus tinggi, memakai kain putih panjang. Aku sempat berpikir itu warga yang lewat, sampai tubuh itu perlahan melayang dan hilang begitu saja. Aku buru-buru kembali ke rumah. Jantungku berdetak keras. "Pak Surip, tadi saya lihat seseorang di bawah beringin," seruku. Pak Surip menatapku tajam, wajahnya pucat. "Jangan pernah sebut apapun yang kau lihat di bawah sana sebelum matahari terbit. Kalau tidak, dia akan datang ke tempatmu malam ini." Aku tercekat. "Maksud Bapak, siapa yang akan datang?" Pak Surip tidak menjawab. Ia hanya mematikan lampu minyak dan berkata lirih, "Tidurlah, Mas. Besok pagi saja kita bicara lagi." Aku berbaring di tikar, tapi sulit memejamkan mata. Di luar, angin berdesir kencang, menggoyang daun beringin seperti sedang berbisik. Di antara hembusan angin, aku mendengar sesuatu yang pelan namun jelas. Suara perempuan tertawa lirih, seolah mengejek, seolah tahu aku belum tidur. Aku menutup telinga,
mencoba mengabaikannya. Tapi dari arah jendela terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Jendela itu menghadap langsung ke arah pohon beringin. Aku terpaku di tikar, menatap jendela yang bergetar pelan. Ketukan itu terdengar lagi, lebih pelan tapi berirama. Tok, tok, tok. Suara yang terlalu nyata untuk diabaikan. Aku menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin angin, mungkin ranting. Tapi kenapa terasa seperti seseorang sedang memanggil dari luar? Pak Surip, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Lampu minyak di ruang tamu sudah padam sejak tadi, dan hanya cahaya bulan yang menerobos masuk lewat celah dinding. Aku memberanikan diri berjalan pelan ke arah jendela. Begitu tirai kain lusuh itu kuangkat sedikit, aku melihat sesuatu di luar. Sosok perempuan berdiri di bawah beringin. Rambutnya panjang, menutupi wajah, dan kain putihnya berkibar pelan seperti tertiup angin yang datang dari arah lain. Aku mundur spontan, jantungku serasa berhenti. Astaga, gumamku lirih. Suara itu seperti terdengar jelas di telingaku, meski bibirku hanya bergetar. Perempuan itu menoleh perlahan, tapi bukan wajah manusia yang kulihat. Hanya kehampaan gelap, tanpa bentuk, tanpa mata, tanpa hidung. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Mas, jangan buka jendela. Suara Pak Surip terdengar keras. Ia berjalan cepat ke arahku, lalu menarik tirai jendela hingga rapat. Sudah kubilang jangan sebut-sebut atau menatap ke sana malam hari. Tapi Pak, dia benar-benar ada di sana. Saya lihat jelas. Jawabku setengah berteriak. Pak Surip menatapku tajam, lalu berbisik. Kalau kau lihat, artinya dia juga sudah melihatmu. Kami duduk diam di ruang tamu. Suara jangkrik mendadak hilang. Hening, hanya suara detak jam tua di dinding. Siapa sebenarnya dia, Pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Surip menarik napas panjang. Dulu ada seorang perempuan dari desa ini. Ia meninggal gantung diri di pohon beringin itu. Orang bilang, jasadnya tak pernah diangkat. Karena setiap kali warga mencoba menurunkan, tali itu selalu hilang, entah kemana. Aku merinding mendengarnya. Jadi arwahnya masih di sana? Lebih dari itu, Mas. Dia penjaga. Tapi bukan penjaga yang bisa kau mintai tolong. Dia menjaga agar sesuatu dari dalam tanah itu tidak keluar. Kata-kata itu menggantung di udara, menimbulkan rasa dingin yang merayap dari kaki ke tengkukku. Malam semakin larut. Dari arah luar, tiba-tiba terdengar suara seperti ranting patah. Aku berdiri, mencoba menahan rasa penasaran yang mulai berubah jadi ketakutan. Pak, dengar itu? Pak Surip mengangguk pelan. Dia lewat. Biasanya kalau ada tamu baru, dia akan berkeliling dulu, mencium siapa yang datang. Dengan niat apa aku menelan ludah? Niat saya hanya mencari tahu. Pak Surip menatapku lama. Semoga dia percaya. Sekitar tengah malam, suasana mendadak menjadi sunyi. Tidak ada suara, tidak ada angin. Aku mencoba tidur lagi, tapi mataku tak bisa terpejam. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang diawasi. Lalu, tanpa sadar, aku mendengar suara langkah kaki dari dapur. Langkah ringan, tapi pasti. Tap, tap, tap. Aku memegang senter dan melangkah pelan menuju dapur. Cahaya senter menembus gelap, menyorot lantai tanah yang lembab. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat aku menoleh ke belakang, bayangan perempuan itu terlihat di dinding. Rambutnya terurai, tubuhnya memanjang, lalu perlahan lenyap ke arah pintu belakang. Aku berlari kembali ke kamar, menutup pintu rapat, dan memeluk lututku di tikar. Di luar, angin kembali berhembus. Kali ini, terdengar suara berbisik dari arah pohon beringin, pelan tapi jelas menyebut namaku. Raka. Aku menutup mulut dengan tangan,
menahan teriakan, dan saat suara itu berhenti, aku sadar satu hal. Bagaimana bisa dia tahu namaku, padahal belum ada yang menyebutkannya di desa ini. Pagi itu, udara di desa Karangjati terasa berat. Kabut tipis menyelimuti jalan, dan suara ayam terdengar samar di kejauhan. Aku duduk di beranda rumah Pak Surip, masih memikirkan suara itu. Suara yang memanggil namaku dengan lembut tapi dingin, seperti desahan dari dunia lain. Pak Surip keluar sambil membawa 2 cangkir kopi. "Kau tidak tidur semalaman, ya?" tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku mengangguk lemah. "Pak, semalam dia memanggil nama saya, tapi tidak ada satupun yang tahu nama saya di sini." "Bagaimana bisa?" Pak Surip tidak langsung menjawab. Ia memandangi kabut yang bergulung di antara pepohonan. "Kalau dia sudah tahu namamu, berarti dia menganggapmu bagian dari kisahnya," katanya pelan. Aku menatapnya bingung. "Bagian dari kisahnya? Maksud Bapak?" Pak Surip menatapku serius. "Perempuan itu dulu bernama Sulastri, tapi warga di sini tak lagi menyebut namanya. Mereka percaya menyebut nama itu sama saja memanggilnya." Aku menggenggam cangkir kopi yang mulai dingin. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan Sulastri? Ia menarik napas panjang. Ia pernah tinggal di rumah yang berdiri tepat di bawah pohon beringin itu. Rumahnya terbakar habis 20 tahun lalu. Orang bilang api muncul tanpa sebab. Sejak malam itu, tak ada yang berani mendekat. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Siang itu, aku berjalan ke rumah-rumah warga. Sebagian enggan bicara. Beberapa hanya menggeleng cepat ketika aku menyebut pohon beringin. Sampai akhirnya, aku bertemu seorang lelaki tua di bengkel sepeda butut di ujung desa. "Mas mau tahu tentang dia?" katanya tanpa aku perlu menjelaskan. Aku mengangguk. Saya hanya ingin mendengar kebenarannya. Lelaki itu tersenyum tipis. Kebenaran kadang lebih menakutkan dari cerita. Ia bercerita bahwa dulu Sulastri adalah bidan desa. Cantik, baik, dan disegani. Tapi suatu malam, ia menolong seorang wanita melahirkan di rumah yang dianggap keramat. Bayi itu lahir cacat, dan warga menuduh Sulastri membawa kutukan. Dalam ketakutan, mereka mengusirnya. Seminggu kemudian, ia ditemukan tergantung di dahan beringin. Sejak malam itu, pohon itu tak pernah berhenti berbisik, kata lelaki tua itu lirih. Aku menelan ludah. Berbisik? Ya, seperti ada yang memanggil dan menyesali. Sore hari aku kembali ke rumah Pak Surip, membawa catatan dan rekaman kecil. Tapi begitu aku memutar hasil rekaman wawancara tadi, ada suara lain di balik percakapan kami. Suara perempuan, lirih, tapi jelas terdengar. Bukan aku yang memanggil. Aku menghentikan rekaman seketika. "Pak Surip, dengar ini!" Ia datang tergesa, mendengarkan potongan suara itu. Wajahnya berubah pucat. "Mas, cepat hapus rekaman itu." "Kenapa, Pak?" "Kalau suaranya ikut terekam, berarti dia sudah mengikuti kita lewat alat itu." Aku tercekat. "Maksud Bapak, dia bisa mendengar dan melihat dari benda itu. Sekarang dia tahu di mana kau berada." Malamnya, aku mencoba tidur lebih cepat, tapi pikiran itu terus berputar. Di luar, suara angin kembali terdengar, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di sela desiran daun, aku mendengar bisikan yang nyaris menyerupai tangisan. Aku tidak bersalah. Mereka yang membakarku. Aku membuka mata lebar-lebar. Tubuhku membeku. Suara itu datang bukan dari luar, melainkan dari dalam kamar, tepat di belakangku. Perlahan aku menoleh. Di cermin tua di sudut ruangan, terlihat bayangan perempuan berdiri di belakangku. Rambutnya menjuntai menutupi wajah, dan di lehernya melingkar tali yang membekas hitam. Refleks aku menjerit, tapi suaraku tak keluar. Hanya udara dingin yang keluar dari mulutku.
bersama dengan suara lirih yang menjawab sendiri jeritanku. Sekarang, kau tahu namaku. Pagi itu, aku terbangun dengan tubuh menggigil. Cermin di sudut kamar sudah retak, seperti ada yang memukulnya dari dalam. Di lantainya, bekas jejak kaki basah mengarah ke pintu, padahal semalam hujan tak turun sama sekali. Aku menatap jejak itu lama, mencoba menenangkan diri. Ini cuma mimpi, kataku pelan, tapi nadaku sendiri terdengar ragu. Pak Surip masuk sambil membawa sarapan sederhana. Mas, semalaman saya dengar suara orang bicara dari kamar ini. Kau tak apa-apa? Aku menggeleng cepat. Saya melihat sesuatu di cermin. Perempuan itu wajah Pak Surip menegang. Sulastri. Aku menatapnya tajam. Jangan sebut namanya. Ia menghela napas panjang. Kalau dia sudah menampakkan diri, artinya dia mau bicara. Tapi bukan bicara seperti manusia. Dia menyampaikan lewat tanda-tanda siang itu, aku memutuskan mendatangi lokasi pohon beringin. Udara di sekitar sana berbeda, dingin, lembab, dan terasa berat di dada. Daun-daunnya tidak bergerak sama sekali, padahal angin bertiup cukup kencang di tempat lain. Aku menatap batangnya yang besar, dan di sela akarnya terlihat seperti ada lubang hitam kecil menganga dalam. Pak Surip, apa itu? Tanyaku sambil menunjuk. Jangan dekati, jawabnya cepat. Itu bukan lubang biasa. Warga dulu pernah mencoba menimbunnya, tapi tanahnya selalu amblas kembali. Aku menyalakan kamera kecilku, merekam setiap detail. Saat mendekat beberapa langkah, suara pelan terdengar dari arah dalam lubang. Bukan hewan, bukan angin. Suara seperti napas. Aku masih di sini. Aku langsung mematikan kamera, mundur beberapa langkah. Pak, kau dengar? Pak Surip tak menjawab. Ia menatap tanah dengan wajah pucat. Mas, cepat pergi dari situ. Tapi langkahku seperti berat. Aku menatap akar-akar besar di bawah pohon, dan di antara mereka sesuatu bergerak, seperti tangan. Tangan pucat keluar perlahan dari sela akar, seolah berusaha meraih udara. Lalu, sebuah mata terbuka di antara tanah, memandang langsung ke arahku. Aku terpaku, napasku tercekat. Mata itu tidak seperti manusia, gelap, berlendir, dan bergerak-gerak seakan hidup sendiri. Pak Surip, teriakku panik. Ia menarik lenganku keras-keras dan menyeretku menjauh. Kami berlari sampai ke rumah, dan aku masih bisa merasakan pandangan itu menempel di punggungku. Setelah sampai di rumah, Pak Surip langsung menutup semua jendela. Kau tak seharusnya melihat mata itu, katanya dengan suara bergetar. Apa itu tadi? Itu bukan Sulastri. Itu yang dikurung oleh arwahnya. Makanya dia tetap di sana. Bukan untuk menakuti, tapi menahan sesuatu yang lebih jahat. Aku duduk di lantai, mencoba mencerna. Jadi selama ini orang salah paham, dia bukan hantu jahat? Pak Surip mengangguk pelan. Dia marah, bukan karena ingin membalas, tapi karena orang-orang terus mengusik tempat itu. Dan kalau mata itu terbuka sepenuhnya, tidak ada yang tahu apa yang akan keluar. Malamnya, aku kembali mendengar suara di luar jendela. Tapi kali ini bukan tawa, suara tangisan, pelan, menyayat. Tolong aku. Aku memberanikan diri membuka tirai sedikit. Sosok Sulastri berdiri di bawah beringin, memandangku. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi dari gerak bibirnya, aku tahu ia berkata, "Jangan biarkan mereka menggali." Tepat setelah itu, dari arah jalan utama terdengar suara mesin. Aku melihat beberapa orang desa datang membawa alat gali dan senter. "Mas, ini waktunya kita hentikan mereka," kata Pak Surip dengan nada tegas. Aku menatap keluar lagi. Sosok perempuan itu perlahan menghilang, tapi kain putihnya tersisa, melayang di udara seperti isyarat terakhir. Di dalam dadaku, firasat buruk mulai tumbuh. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terkubur
di bawah pohon beringin itu. Tapi satu hal aku yakin, malam ini sesuatu akan terbuka. Sore itu, langit di atas desa Karangjati tampak seperti luka, merah tua dan berat, seolah matahari enggan tenggelam. Warga sudah berkumpul di sekitar pohon beringin besar. Ada sekitar 7 orang lelaki membawa cangkul, linggis, dan satu lampu sorot besar. Aku berdiri di belakang mereka bersama Pak Surip. Jantungku berdetak kencang. "Kau yakin mereka harus menghentikan ini?" tanyaku pelan. Pak Surip mengangguk tanpa menoleh. "Kalau mereka terus menggali, bukan cuma arwah yang terganggu, tapi sesuatu yang seharusnya tak pernah dibangunkan." Ketua RW, Pak Rono, berdiri di depan kerumunan. "Kita sudah cukup hidup dalam ketakutan. Kalau memang ada apa-apa di bawah sini, kita bersihkan malam ini juga," serunya lantang. Warga lain mengangguk ragu, tapi tetap mengikuti perintahnya. Suara cangkul mulai terdengar. Tanah di sekitar akar beringin dibongkar perlahan. Bau anyir seperti besi karatan langsung menyeruak, membuatku ingin muntah. "Pak Surip, baunya seperti darah," bisikku. Ia menatap ke arah lubang, wajahnya tegang. "Bukan darah, itu bau tanah lama. Tanah yang pernah dipakai untuk pemakaman." Tak lama, salah satu warga berteriak, "Pak, ada kain putih." Mereka berhenti menggali. Dari kedalaman setengah meter, kain putih panjang terlihat membelit sesuatu. Seorang lelaki memberanikan diri menariknya keluar. Kain itu lembab, berlumur tanah, dan di ujungnya ada rambut hitam panjang yang masih utuh. Aku mundur 2 langkah. Astaga, jangan disentuh. Tapi sudah terlambat. Begitu kain itu terangkat seluruhnya, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah pohon. Lampu sorot padam seketika. Suara desisan pelan terdengar dari dalam lubang. Lalu, satu persatu, warga menjatuhkan cangkul mereka karena tanah di bawah mulai bergerak seperti berdenyut. "Semua mundur!" teriak Pak Surip. Tapi tak ada yang sempat. Dari lubang itu muncul asap hitam pekat membentuk pusaran. Di tengahnya muncul suara jeritan panjang. Jeritan perempuan yang terdengar seperti berasal dari 2 dunia. Aku bilang, "Jangan digali." Seketika, aku melihat sosok Sulastri muncul di atas akar pohon. Tubuhnya melayang, wajahnya menunduk. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya kesedihan yang dalam. Ia menatap ke arah lubang, lalu berkata pelan, "Dia bangun." Tanah bergetar. Dari dalam lubang muncul bayangan besar, hitam, tanpa bentuk pasti. Mata-mata kecil muncul di seluruh permukaannya, menatap kami satu persatu. Suara berbisik memenuhi udara, campuran antara tawa dan tangis. "Aku lapar, aku haus." Warga berlarian panik. Lampu-lampu rumah di sekitar padam bersamaan, dan hanya cahaya petir sesekali yang menyorot wajah-wajah ketakutan mereka. Aku mencoba menarik Pak Surip menjauh, tapi matanya terpaku ke pohon. "Dia tak bisa menahannya lagi," katanya lirih. "Sulastri sudah kehilangan kekuatannya." Aku menatap ke arah beringin. Sosok Sulastri mulai memudar, seolah ditarik oleh bayangan hitam itu. Aku berteriak, "Jangan, kau bisa melawannya." Ia menatapku sekilas, dan untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya jelas, cantik, pucat, dan matanya penuh air. "Kalau aku pergi, pohon ini akan kosong. Maka jagalah desa ini." Raka angin semakin kencang, mengguncang tanah. Suara retakan terdengar dari batang beringin. Di tengah kekacauan itu, Sulastri menjerit sekuat tenaga. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya, lalu menyambar ke arah bayangan hitam itu. Semuanya berhenti. Sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara. Pohon beringin berdiri tegak, tapi sebagian batangnya gosong seperti habis terbakar. Di bawahnya, lubang itu telah tertutup kembali. Aku menatap Pak Surip. "Apa yang barusan terjadi?" Ia menghela napas berat.
Dia mengorbankan dirinya untuk menutup gerbang itu lagi. Aku masih gemetar. Gerbang? Ya, lubang di bawah beringin. Itu bukan makam. Itu celah antara dunia kita dan dunia bawah. Dan sekarang, dia yang menjaga di sana. Aku menunduk, menatap tanah yang kembali diam. Di sela akar, masih ada sisa kain putih yang tertinggal, melambai pelan tertiup angin. Lalu, samar-samar, aku mendengar bisikan terakhir, lembut dan tenang. Terima kasih, Raka. 3 hari setelah kejadian itu, desa Karangjati tampak tenang. Tak ada lagi warga yang berani mendekati pohon beringin. Lubang di bawah akar telah tertutup rapat, ditaburi bunga dan dupa setiap pagi. Tapi aku tahu, ketenangan itu hanya sementara. Ada sesuatu di udara yang tidak wajar, hening yang terasa menekan dada. Aku duduk di serambi rumah Pak Surip sambil menatap jauh ke arah beringin. Pak, Bapak yakin semuanya sudah selesai? Pak Surip menggeleng pelan. Selesai? Tidak, Mas Raka. Tidak ada yang benar-benar selesai kalau menyangkut perjanjian tua seperti itu. Aku menatapnya bingung. Perjanjian? Ia menghela napas panjang. Dulu, sebelum desa ini ada, wilayah ini disebut Alas Jati Pitu. Tempat orang-orang memuja penunggu tanah. Saat para leluhur membangun desa, mereka menanam beringin sebagai segel, dan seseorang harus menjaga segel itu dengan nyawa. Aku menatapnya ngeri. Jadi Sulastri adalah penjaga terakhir? Benar, tapi kalau segel itu rusak, yang dikurung di bawahnya akan mencari pengganti. Aku terdiam. Pengganti? Pak Surip menatapku dalam-dalam. Penjaga baru. Sore harinya, aku berjalan ke sekitar pohon beringin lagi, hanya untuk memastikan tak ada warga mendekat. Tanah di bawahnya kini tampak tenang, tapi anehnya, setiap kali aku melangkah lebih dekat, kamera di tanganku berkedip sendiri. Layarnya menampilkan bayangan samar di antara akar, bayangan tinggi, kurus, seperti seseorang berdiri membelakangiku. Aku menelan ludah dan memutar tubuh. Tidak ada siapapun, hanya daun-daun yang bergetar pelan. Tapi tiba-tiba kamera kembali menyala, dan di layar, wajah perempuan dengan mata putih kosong menatap lurus ke arahku. Aku menjatuhkan kamera, mundur beberapa langkah, jantungku seperti berhenti berdetak. Sulastri, angin berhembus pelan, membawa suara lembut di telingaku. Dia belum pergi. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sekitarku. Suara itu seperti keluar dari dalam kepalaku. Lalu, entah kenapa, pandanganku tertarik pada batang pohon. Di sana, tergores samar tulisan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jika gerbang tertutup, bayangan masih berjalan. Malamnya, suasana di rumah menjadi mencekam. Lampu minyak bergetar sendiri, seperti ditiup angin dari arah dalam ruangan. Dari dapur, terdengar suara mangkuk jatuh, diikuti langkah pelan yang mendekat ke ruang tamu. Aku menatap Pak Surip. Bapak dengar itu? Ia mengangguk, lalu berdiri dengan wajah pucat. Mas Raka, apapun yang keluar dari sana, dia tidak bisa kembali. Sekarang, tugasnya berpindah. Sebelum aku sempat bertanya, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Sama persis seperti malam pertama aku tiba di desa. Aku melangkah pelan mendekat. Siapa di luar? Tanyaku dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya desahan pelan dan bau tanah basah yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Aku menoleh ke arah Pak Surip, tapi ia menatapku ngeri. Mas, tanganmu. Aku menunduk. Di punggung tanganku, garis-garis hitam mulai muncul, seperti akar kecil merayap di bawah kulit. Dan dari luar, suara perempuan yang sangat familiar terdengar memanggil. Penjaga baru. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Aku mencoba berteriak,
tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Dalam sekejap, semua lampu padam, dan hanya cahaya bulan dari jendela yang tersisa. Di pantulan kaca itu, aku melihat bayangan perempuan berdiri di belakangku, senyum samar di wajahnya, dan matanya. Mata yang sama seperti dari lubang itu. Aku sadar saat itu juga, sesuatu memang tertinggal dari bawah tanah. Bukan hanya bayangan, tapi bagian dari kegelapan itu. Dan entah bagaimana, kini ia menempel padaku. Sejak malam itu, aku tidak lagi bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat akar-akar hitam yang melilit tubuhku, menarikku ke dalam tanah gelap. Suara bisikan perempuan itu terus terdengar di telingaku, lembut tapi menakutkan. Kau harus menggantikan aku, Raka. Penjaga tak bisa pergi tanpa pengganti. Pagi hari, aku melihat bayangan aneh di tubuhku. Di lengan, di pergelangan, garis-garis hitam seperti akar muncul semakin jelas. Saat ku sentuh, rasanya dingin, seperti menyentuh logam di tengah malam. Pak Surip yang melihatnya langsung pucat. "Mas, sudah terlalu dalam," katanya lirih. "Apa maksud Bapak? Ini cuma efek dari semalam kan?" Ia menggeleng keras. "Itu bukan luka, itu tanda ikatan. Kau sudah diincar sejak pertama kali dia memanggil namamu." Aku membanting kursi. "Jadi sejak malam pertama aku tiba di desa, semua ini sudah direncanakan?" Pak Surip menatapku tajam. "Tidak direncanakan, tapi dipilih. Dia melihat sesuatu di dirimu. Kau bisa menahan gerbang itu." Aku tertawa kaku antara marah dan takut. "Menahan gerbang? Saya manusia biasa, Pak." "Begitulah juga Sulastri dulunya," jawabnya pelan. "Hari itu aku mencoba meninggalkan desa. Tapi setiap kali mobilku melewati batas desa, mesinnya mati. Ban terasa berat dan kabut tiba-tiba turun menutup jalan. Aku memutar balik dengan panik, tapi saat tiba kembali di tengah desa, jam tanganku berhenti berdetak. Angin berputar kencang di sekitar pohon beringin, seolah memanggil. Malamnya, Pak Surip mengajakku ke sebuah gudang tua di belakang rumahnya. "Kalau kau ingin selamat, kita harus lakukan ritual pelepasan," katanya. Di dalam gudang itu tergantung puluhan jimat tua, dupa, dan sebuah kendi hitam besar. "Ritual?" tanyaku curiga. "Kita harus memanggilnya, lalu menegosiasikan ikatan. Tapi ingat, kalau dia menolak, nyawamu bisa diambil seketika." Aku menatapnya lama. "Lakukan saja. Aku tidak mau hidup dengan ini." Kami menyalakan dupa, dan udara di dalam ruangan langsung berat, penuh aroma wangi yang menusuk hidung. Pak Surip membaca doa-doa dengan suara bergetar. "Kau yang terikat dengan tanah, yang menjaga di antara dunia, lepaskanlah dia, kembalilah ke tenangmu." Lalu, tanpa peringatan, semua lilin padam bersamaan. Suhu ruangan turun drastis. Dari kendi hitam itu keluar asap putih yang berputar, membentuk wajah Sulastri. Rambutnya terurai, matanya merah seperti bara. "Aku tidak bisa pergi," katanya pelan. "Jika aku pergi, gerbang terbuka. Dia akan keluar lagi." Aku menatapnya dengan mata basah. "Kalau begitu, lepaskan aku. Aku bukan penjaga." Sulastri menatapku lama, kemudian tersenyum samar. "Sekarang kau adalah aku." Akar-akar hitam di tanganku tiba-tiba merambat cepat ke dada. Aku menjerit kesakitan. Tubuhku gemetar. Pak Surip mencoba menarikku, tapi angin besar berputar di sekeliling kami. Barang-barang beterbangan, kendi jatuh pecah, dan suara Sulastri menggema di ruangan. Kini jauh lebih dalam. "Dia akan datang padamu, Raka. Jangan biarkan gerbang terbuka lagi." Cahaya putih tiba-tiba menyelimuti ruangan, lalu semuanya gelap. Saat aku sadar, aku sudah berbaring di lantai gudang. Dupa padam, udara sunyi. Di sampingku, Pak Surip pingsan. Tapi di pergelangan tanganku kini,
terukir jelas pola menyerupai akar beringin. Denyutnya terasa hidup. Aku berdiri perlahan, mendengar suara dari luar rumah. Suara ranting berderak, dan dari arah pohon beringin muncul cahaya samar berwarna biru. Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut, seolah datang dari dalam kepalaku. Sekarang, giliranmu menjaga. Aku menatap telapak tanganku yang berdenyut pelan, lalu ke arah pohon beringin di kejauhan. Dalam hati, aku tahu, aku sudah tidak sepenuhnya manusia lagi. Sesuatu dari dalam tanah telah menandai aku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar suara napas dari arah pohon beringin. Suara yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, aku tahu persis siapa yang mendengarkan dari balik akar itu. Aku sendiri. 3 hari setelah ritual itu, suasana desa menjadi aneh. Angin berhenti bertiup. Kabut tak pernah naik dari lembah. Dan burung-burung tak lagi berkicau di pagi hari. Warga bilang, sejak malam aku pingsan di gudang. Tidak ada lagi suara tangisan di sekitar pohon beringin. Mereka menyangka semua sudah berakhir. Tapi aku tahu, tidak semudah itu. Setiap malam, aku masih mendengar bisikan samar dari tanah. Memanggil namaku perlahan, seperti hembusan napas. Aku berjalan menuju pohon beringin itu lagi. Tanahnya lembab, akar-akarnya tampak seperti nadi yang berdenyut di bawah cahaya bulan. Di antara sela daun, aku melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Wajahku sendiri menatap balik dari kegelapan. Aku berjongkok dan menyentuh tanah di depanku. Rasanya hangat, seolah ada kehidupan di bawah sana. Sudah waktunya suara itu kembali terdengar dalam pikiranku. Penjaga lama telah pergi. Aku menghela napas panjang. Kalau aku yang harus menjaga, maka aku akan menjaga dengan caraku. Sore itu aku memanggil Pak Surip. Ia datang dengan langkah tertatih. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Mas Raka, kau masih mendengarnya? Aku mengangguk. Tapi kali ini, dia tidak menakutkan. Seperti sedang mengajariku sesuatu. Pak Surip menatap pohon beringin itu lama. Berarti kau sudah diterima. Dia tidak akan mengganggumu lagi, asalkan kau tidak meninggalkan desa. Aku tersenyum miris. Jadi ini harga keselamatannya. Tidak semua penjaga terkutuk, katanya pelan. Beberapa justru menyelamatkan yang lain. Malam itu, aku duduk di bawah beringin. Angin dingin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Aku mendengar langkah kaki kecil mendekat. Seorang anak laki-laki desa membawakan teh hangat. Mas Raka, ibu bilang sekarang pohon ini nggak nakutin lagi. Katanya, Mas sudah jaga di sini ya? Aku tersenyum. Iya, tapi jangan datang malam-malam ya. Pohon ini masih suka bicara. Anak itu tertawa kecil dan berlari pergi. Aku menatap ke langit. Bintang-bintang kembali terlihat. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terus berputar di pikiranku. Mengapa Sulastri begitu takut gerbang terbuka? Siapa dia yang ingin keluar? Aku mencoba menggali tanah di bawah akar besar itu dan menemukan batu hitam berbentuk wajah manusia. Ketika aku sentuh, udara di sekitarku berubah dingin. Jangan lepaskan segel itu, bisikan Sulastri terdengar lagi. Selama kau menjaga, dunia aman. Aku cepat-cepat menutup tanah itu lagi. Jantungku berdetak kencang. Kini aku benar-benar paham, pohon beringin ini bukan sekadar tempat arwah tinggal. Ini adalah gerbang, dan aku adalah kuncinya. Hari berganti minggu, warga mulai berani melewati jalan dekat beringin lagi. Bahkan, ada yang menaruh bunga di bawahnya sebagai bentuk terima kasih. Tapi setiap malam, aku masih duduk di sana, menjaga. Kadang, aku melihat sosok perempuan berdiri di balik kabut, tersenyum padaku, lalu menghilang begitu saja. Aku tak tahu apakah itu arwah Sulastri atau bayanganku sendiri.
tapi kehadirannya membuat malam-malam terasa lebih tenang. Suatu malam, angin berhembus lebih kuat dari biasanya. Ranting-ranting beringin bergoyang keras, dan suara seperti pintu kayu tua berderit terdengar dari bawah tanah. Aku berdiri dan menatap pohon itu. "Tidak malam ini," kataku pelan. Aku menempelkan telapak tanganku ke batangnya. Akar-akar di tanah langsung bersinar redup, merespon sentuhanku. Suara itu perlahan menghilang, tergantikan kesunyian. Aku tahu gerbangnya mencoba terbuka, tapi sekarang aku sudah tahu cara menahannya. Pagi datang dengan cahaya lembut. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke desa ini, aku merasa damai. Warga mulai menanam bunga di sekitar beringin, menjadikannya tempat yang indah, bukan menakutkan lagi. Aku hanya berdiri di tepi, memperhatikan mereka sambil tersenyum. Namun setiap kali matahari mulai tenggelam, akar di tanganku masih berdenyut. Tanda bahwa ikatan itu masih ada. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah menerima semuanya. "Jaga dengan damai, Raka," suara lembut itu berbisik untuk terakhir kalinya. Kini, setiap kali malam turun dan kabut mulai menyelimuti desa, aku bisa mendengar suara napas dari dalam tanah. Bukan jeritan, bukan tangisan. Hanya desahan tenang yang seirama dengan nafasku sendiri. Karena di bawah pohon beringin itu ada dua jiwa yang berjaga. Satu yang telah pergi dan satu yang baru saja menggantikannya. Dan jika suatu hari kalian melintas di desa ini dan melihat cahaya biru redup dari arah pohon beringin besar, jangan takut. Itu bukan hantu. Itu hanya aku, Raka. Penjaga yang tidak pernah tidur.